ketemu lagi di channel ini. Di video kali ini saya akan menjelaskan yang dimaksud dengan 4000 jam tayang dan 1000 subscriber dalam kurun waktu 1 tahun dan penghitungannya seperti apa. Saya beri contoh terburuk saja seperti ini. Kita langsung saja ke topik pembahasan. Saya beri kalian contoh terburuk. Semisal kalian di tahun 2021 membuat channel dan ternyata di tahun 2022 kalian hanya mendapatkan 12 jam tayang selama 1 tahun. Saya beri contoh terburuk saja, 12 jam dalam kurun 1 tahun. Itu artinya kan kalian tidak mencapai target, karena YouTube itu memberikan persyaratan paten yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Sejauh ini memberikan persyaratan seperti itu. Bagaimana Bang jika kita dalam kurun setahun belum mencapai target? Jadi saya memberikan contoh terburuk saja, contoh terburuk. Jadi kalian bisa memikirkanlah, bisa memikirkan lebih mudah lagi. Semisal dalam kurun 1 tahun kalian hanya mendapatkan 12 jam tayang, itu artinya kalian per bulan hanya mendapatkan 1 jam tayang ya. Satu bulan kalian hanya mendapatkan 1 jam tayang. Dalam kurun setahun kalian ternyata hanya mendapatkan 12 jam tayang. Lantas apa yang akan terjadi? Jadi seperti ini. Pihak YouTube itu memberikan keleluasaan bagi siapapun yang akan menjadi YouTuber baru yang akan mendaftarkan monetisasi, mengajukan monetisasi agar mendapatkan penghasilan dari videonya. Membebaskan siapapun boleh menjadi YouTuber pemula, siapapun boleh mengajukan monetisasi selama mencapai target. Jika kalian belum mencapai target dalam kurun setahun, artinya kalian masih tetap berpeluang besar, masih sangat besar di tahun berikutnya. Jadi 12 jam tayang kalian abaikan saja. Kalian harus fokus pada konten-konten yang lebih menarik lagi agar menunjang viewer-viewer baru kalian. Di tahun berikutnya, semisal kalian tetap saja masih belum mencapai target 4000 jam tayang, kalian terus kejar itu. Di tahun berikutnya lagi, artinya tahun ketiga, YouTube terus memberikan peluang pada YouTuber pemula untuk mengajukan monetisasi. Jadi tidak hanya setahun saja ya, kalian wajib garis bawahi, bukan hanya setahun, berapa tahun pun kalian akan tetap diterima selama mencapai 4000 jam tayang. Saya mempunyai cerita pribadi, pengalaman pribadi. Saya memulai nge-YouTube itu dari tahun 2017. Dari tahun 2017 saya mempunyai beberapa channel. Ada yang sampai 2 tahun baru diterima. Ada channel saya 2 tahun diterima. Ada yang bahkan terkena banner. Dari tahun 2017 saya kena banner, di tahun 2019 saya kena banner. Channel saya benar-benar dihapus. Dari ratusan video yang sudah saya buat benar-benar dihapus. Karena apa? Karena sangat minimnya pengetahuan saya tentang peraturan YouTube. Dunia YouTuber saya masih sangat kurang. Dari awal tahun 2019 itu saya mulai memecahkan semua hal mengenai dunia YouTube, karena peraturan itu terus berinovasi. Peraturan tahun 2019, 2020, 2021 sekarang itu berbeda. Sekarang semakin ketat lagi. Jika kalian mengingat channel calon sarjana, bayangkan calon sarjana itu benar-benar videonya itu benar-benar copy paste ya. Benar-benar di copy, diberikan narasi dengan bahasa Indonesia, diupload, benar-benar di copy itu. Dari situlah YouTube mulai berbenah. Bayangkan 15 juta subscriber loh teman-teman, 15 juta subscriber dari copy paste dan sudah menghasilkan uang miliaran rupiah. Dari situ YouTube berbenah, semakin memperketat sistemnya. Jadi jika kalian belum mencapai 1 tahun belum mencapai target, kalian masih berpeluang di tahun berikutnya. Tahun berikutnya masih belum, kalian masih terus berpeluang. Ada channel saya 2 tahun diterima, ada yang terkena banner, ada yang cuman 4 bulan diterima. Ada channel saya 4 bulan diterima. Ini termasuk bukan channel utama saya. Saya masih punya beberapa channel. Tapi di sini dilarang promosi ya. Pihak YouTube melarang untuk berpromosi.
Jadi saya hanya sekedar berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Saya sudah membuat ribuan video, saya sudah coba. Yang terkena banned ada ratusan video, channel saya hilang karena pelanggaran. Saya di take down dari beberapa negara karena saya kan mencoba seperti calon sarjana, dan ternyata calon sarjana juga sama. Dia di banned di tahun 2019 kalau bukan 2019 akhir kalau nggak salah. Calon sarjana itu di take down oleh pihak YouTube, channelnya benar-benar dihapus. Jadi semisal langsung saja kita kembali ke topik pembahasan. Saya memberi contoh terburuk, semisal dalam kurun 1 tahun kalian hanya mencapai 12 jam tayang. Jadi sebulan kalian hanya mencapai 1 jam tayang saja. Itu kalian masih berpeluang di tahun berikutnya. Cuman kalian juga harus paham, YouTube juga memotong jam tayang kita yang sudah berlalu. Jadi jam tayang yang sudah berlalu, 12 jam tayang itu akan terpotong, tapi kalian masih diberi kesempatan di tahun berikutnya. Jam tayang dipotong, viewer baru akan dihitung. Jadi seperti itu, kita buka lembaran baru lagi. Ada salah satu rekan saya juga yang sampai 5 tahun baru diterima. Mengawalinya tahun 2016 di tahun 2021 baru diterima sampai 5 tahun. Untuk mengenai sampai berapa kali kah kita mengajukan monetisasi baru diterima, saya mempunyai pengalaman pribadi. Saya mengajukan sampai 4 kali, kalau nggak 4 kali atau 5 kali baru diterima. Bayangkan itu. Jadi YouTube itu sangat leluasa memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi YouTuber pemula untuk mengajukan monetisasi, untuk mengajukan jadi partner YouTube untuk berpenghasilan. Cuman YouTube juga mempunyai persyaratan seperti itu. Kita diberi keleluasaan, berapa tahun pun kita akan tetap diterima. Cuman YouTube juga mempunyai persyaratan seperti itu tadi, 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Semisal kalian belum bisa mengejar jam tayang di tahun berikutnya, kalian harus membuka lembaran baru. Usahakan viewer kalian lebih besar di tahun sebelumnya. Semisal tetap saja masih belum, di tahun ketiga kalian masih berpeluang. Asal yang perlu diingat-ingat, kalian jangan sesekali membuat pelanggaran, apalagi sampai copyright ya. Jangan sampai terkena take down, itu sangat berbahaya bagi channel kita. Jika kalian take down dan strike, itu sangat berbahaya. Jadi kalian usahakan buat konten ori, buat video ori kalian sendiri. Semoga ini bisa bermanfaat. Ini saya ceritakan cerita pribadi saya. Channel saya ada yang terkena banned karena minimnya pengetahuan saya pada tahun 2017. Di tahun 2011 saya belajar banyak sampai 2021. Saya membuat banyak sekali video, banyak jenis video, mulai dari hewan, pemandangan, mulai dari kreatif, mulai dari tutorial seperti ini, tutorial tanpa nongol orang. Saya membuat channel edukasi seperti calon sarjana, YT Crash, seperti Islampedia. Banyak saya buat video-video itu, saya uji coba dan saya mencari banyak referensi. Akhirnya saya mendapatkan ilmu baru. Dari situ saya ambil pelajaran, jadi banyak pengalaman saya mengenai itu semua, video-video yang boleh dibuat, video yang tidak boleh dibuat, seperti apa yang pelanggaran, seperti apa yang enggak, seperti apa konten yang dikategorikan konten berulang. Ada banyak di video saya di bawah ini. Jika kalian ingin mengetahui semua jenis konten berulang seperti apa, kalian harus pegang rumusnya. Jadi kita berbagi pengalaman ya, karena kita ini sama saja, kita juga berjuang untuk menghasilkan rupiah dari channel kita ini. Jadi seperti itu. Ini termasuk channel saya yang ketiga. Saya mempunyai channel ada 4 sejauh ini. Saya punya channel 4, ini channel saya yang ketiga. Masih ada channel saya, ini bukan channel utama saya, cuman saya ingin berbagi pengalaman dari video ini. Semua saya curahkan buat penonton saya semua. Jadi kalian jangan segan-segan untuk subscribe channel ini, ikuti channel ini. Jika kalian belum paham atau mungkin ada yang belum dipahami mengenai dunia YouTube, kalian bisa bertanya di kolom komentar bawah ini. Bagaimana cara mengedit video, bagaimana cara, apakah blur itu aman atau enggak, dan lain-lain. Kalian semua bisa bertanya di video ini.
Jadi kesimpulannya seperti ini, kalian masih sangat berpeluang besar untuk menjadi YouTuber yang berpenghasilan. Walaupun kalian lepas, kalian sudah gagal di tahun yang lalu, kalian masih berpeluang di tahun berikutnya, asal kalian terus meningkatkan viewer kalian. Kalian video kalian performanya harus ditingkatkan, viewernya harus ditingkatkan agar menunjang penonton kalian betah nonton kalian. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi buat kalian semua, bisa jadi penyemangat buat kalian semua. Kita berjumpa lagi di video saya berikutnya.